Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 27 Juli. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita secara teratur. Mari kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, amin. Dan sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya hari ini kami boleh berkemenangan dalam tuntunan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini tema bagi kita, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Saya bacakan dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya ambil tema hari ini dari judul perikop dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ini, yaitu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati dalam ayat 23 ini dikatakan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Di dalam perjanjian lama bangsa Israel sudah diatur sedemikian rupa tentang cara mempersembahkan korban. Apakah itu korban bakaran penghapus dosa atau korban bakaran yang lain. Tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel ini sepertinya mereka merasa berjasa ketika mereka sudah memberikan korban. Seolah-olah Allah membutuhkan korban itu. Di dalam Mazmur 50 ini, ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-12 dikatakan, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Sebetulnya saudara, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan tidak punya arti. Dan ketika kita merasa bangga dengan persembahan itu, kita bisa memberi sesuatu kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan berkata di dalam ayat ini, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Tetapi Tuhan menginginkan, Tuhan mau ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang menghormati Tuhan. Amin. Ibadah yang menghormati Tuhan. Tuhan mau pengakuan terdalam dari lubuk hati kita bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Dan kita hanya dianugerahkan untuk menikmati. Dan sesungguhnya pengakuan itulah yang Tuhan minta dari kita manusia. Itulah ibadah yang sejati. Mari kita mengucap syukur atas semua rahmat, nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa hari ini juga karena anugerah Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, siapa yang jujur jalannya? Mari kita dengan hati yang jujur datang kepada Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan dengan hati yang jujur. Persembahan tidak dapat menutupi dosa-dosa manusia, saudara. Di ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ayat yang ke-17 dikatakan, padahal engkau benci teguran dan mengesampingkan firmanku. Dia hanya bisa menyelidiki firman-firman Tuhan, memiliki hukum Taurat, tetapi dia sesungguhnya orang Farisi ini tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Dia tidak mau tunduk kepada teguran.
Tapi saudara, ketika firman Tuhan menegur kita, mari kita dengan hati yang tunduk, kita rendahkan hati kita. Amin. Mari kita dengan jujur datang kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kita ini manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang sangat najis, manusia yang sangat berdosa. Tetapi ketika kita datang dengan jujur kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan memberkati kita. Jadi marilah saudaraku, kita membangun hidup kita ini dengan jujur, melakukan segala kegiatan kita dengan jujur, karena Tuhan sebetulnya tahu seluk-beluk hidup kita ini. Tuhan tahu, dan kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Tapi marilah kita dengan tulus, dan mari kita rendahkan hati kita. Inilah ibadah yang sejati. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini mengingatkan kepada kami supaya kami boleh membangun ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, kiranya memberkati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.